Piala AFF bagi sebagian orang ini adalah trofi suci yang selalu gagal didekap Indonesia meski sudah 6 kali mencicipi partai puncak. Tapi bagi seorang John Hartman, turnamen ini mungkin tak lebih dari sekedar tempat sampah untuk membuang rasa penasaran, atau lebih ekstrim lagi, sebuah laboratorium untuk melakukan bedah anatomi pada skuad Garuda. Baru-baru ini, pelatih yang membawa Kanada terbang tinggi itu mengeluarkan pernyataan yang bikin telinga para pemburu gelar panas. Ia menyebut AFF 2026 cuma batu loncatan menuju Piala Asia 2027. Terdengar angkuh, tapi di balik diksi batu loncatan itu ada sebuah arogansi taktis yang sedang dibangun. Hartman seolah ingin bilang, persetan dengan trofi, yang saya butuhkan adalah kedalaman skuad yang tak bisa mati. Lantas, apakah ini bentuk penghinaan terhadap rivalitas ASEAN atau justru strategi paling jenius untuk memutus rantai spesialis runner-up? Mari kita bedah nalar dingin sang pelatih. Hartman bukan tipikal pelatih yang senang memanjakan zona nyaman. Ia datang dengan filosofi yang mungkin terdengar kejam di telinga pemain yang malas. Progres adalah harga mati dan istirahat hanyalah untuk mereka yang sudah pensiun. Pernyataan tentang memaksimalkan setiap jendela internasional bukan sekedar basa-basi humas federasi. Ini adalah sinyal bahaya bagi para pemain yang merasa posisinya aman. Ia ingin menciptakan ekosistem di mana para anjing-anjing lapar dari Liga 1 bisa menggigit level permainan pemain diaspora di Eropa. Hartman tahu mengandalkan 11 pemain utama yang merumput di benua biru hanyalah sebuah bom waktu. Begitu satu pilar cedera, strategi kita ambruk seperti bangunan tanpa semen. Di AFF nanti, ia akan melepas para pemain domestik ini ke dalam kawah Chandra di muka tanpa perlindungan para bintang Eropa. Terlihat kejam tapi efektif. Mari kita lihat statistiknya nanti. Yang menarik, Hartman yang lahir di daerah timur laut Inggris ini tak ragu membandingkan panasnya tensi Indonesia versus Vietnam atau Thailand dengan derby Tyne WR antara Newcastle dan Sunderland. Sebuah perbandingan yang berani mengingat derby tersebut adalah salah satu yang paling penuh kebencian di tanah Britania. Tapi disinilah letak nyentilnya. Hartman seolah sedang menyindir, jika kalian tidak bisa bertahan di tengah cacian supporter di Maidin Stadium, jangan mimpi bisa bicara banyak di Piala Asia. Ia menggunakan tensi berdarah ASEAN sebagai simulasi tekanan tingkat tinggi. Bagi Hartman, AFF bukan tempat untuk pamer skill individu, tapi tempat untuk menyortir siapa yang punya mental baja dan siapa yang cuma punya mental kerupuk saat ditekan lawan. Tanpa Jay Iches atau Kevin Dix, Hartman akan memaksa skuadnya bermain dengan gaya high octane yang menguras fisik. Disinilah batu loncatan itu diuji.
Nama-nama seperti Egy Maulana Fikri yang punya fleksibilitas di lini depan akan dijadikan kelinci percobaan utama. Hartman tidak mencari pemain yang cuma jago oper-operan cantik di tengah lapangan. Ia mencari warrior yang bisa melakukan transisi secara kilat. Jika pemain lokal kita gagal mengikuti ritme miniatur Kanada ini, jangan harap nama mereka akan ada di daftar manifest pesawat menuju Piala Asia 2027. Hartman sedang melakukan proses eliminasi massal dengan cara yang paling elegan lewat sebuah turnamen resmi. Pada akhirnya, publik sepak bola Indonesia harus memilih mau tetap romantis dengan gelar AFF yang hanya level regional atau mendukung arogansi taktis Hartman demi martabat yang lebih tinggi di level Asia. Batu loncatan itu sudah dipasang. Jika kita terpleset, Hartman pasti akan jadi sasaran tembak utama. Tapi jika loncatan itu berhasil membawa Garuda terbang lebih tinggi di 2027, maka sejarah akan mencatatnya sebagai revolusi paling radikal yang pernah terjadi di tanah air. Jadi, apakah kalian siap melihat AFF hanya sebagai latihan tanding yang mahal? Atau tetap ingin menuntut trofi dengan harga mati? Tulis cacian atau pujian kalian di kolom komentar. Salam olahraga.